Ya, saudara, kita sambung lagi perbincangan kita berkaitan sebenarnya dengan hari ini akan ada rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI dengan Kapolri. Dan ini masih berkaitan dengan kasus terbunuhnya Brigadir Joshua. Nah, dari titik pembunuhan terhadap almarhum Joshua ini ada beberapa rekening yang sudah dibekukan oleh PPATK. Masih bersama narasumber Bang Trimedia Panjaitan, Komisi 3 DPR RI. Ada Pak Natsir dari Koordinator Kelompok Kehumasan PPATK dan juga Mas Sugeng dari IPW, Ketua IPW. Pak Natsir, kalau mengacu pada Bang Trimedia tadi, kita hari ini Komisi 3 dengan Kapolri akan fokus pada kasus pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan kan ada rekening yang sudah dibekukan atau terlibatlah di dalam pembunuhan ini. Salah satunya beberapa rekening dari almarhum Joshua. Dari titik ini biasanya itu akan bisa sambung menyambung tertelusuri ke aliran-aliran dananya sampai kemudian kepada para tersangka, sehingga kemudian saya bisa bilang selain rekening Joshua ada rekening-rekening lain yang sudah dibekukan PPATK untuk kasus pembunuhan Joshua. Ya, secara prinsip ya pendekatan follow the money itu mengejar uang hasil kejahatan ya. Jadi dari mana uang itu, kemana uang itu pergi, ke pihak-pihak mana saja, dari mana saja, itu semua tergambarkan. Ya, jadi ada rekening-rekening lain selain rekening Joshua yang dibekukan. Nah, kalau soal tadi spesifik soal nama saya nggak sebutkan, tapi begitulah prinsipnya. Iya. Prinsip kerja follow the money tadi. Iya, saya nggak tanya nama nih Pak Natsir, tapi selain rekeningnya Joshua ada rekening orang lain yang dibekukan berarti ya? Pihak-pihak terkait. Oh, tersangka misalnya. Ya, pihak-pihak terkait itu ada. Oh, oke. Dan sudah kita koordinasikan dengan penyidik. Ya, dan dari pengalaman PPATK Pak Natsir, ini kasus pembunuhan. Runutan menelusuri rekening-rekening atau aliran dana ini bisa mengarah kepada kasus lain. Pernah nggak seperti itu? Misalnya, jadi kasus judi online, pencucian uang, itu bisa atau mungkin terjadi? Banyak. Iya. Okay. Bisa merembet kemana-mana bisa. Ya, dari beberapa waktu sudah PPATK mengikuti atau terlibat dalam pembunuhan Brigadir Joshua ini, ada arah ke sana dalam kasus ini? Bisa merembet kemana-mana bisa, karena kan itu tadi lapisan-lapisan transaksi itu kan bisa diikuti. Termasuk judi online? Ya. Oh, oke. Nah, Bang Trimedia, kalau dari kasus ini kemudian bisa kemana-mana, apakah cukup ini hanya paralel atau bagi Komisi 3 ini nanti akan menjadi titik khusus baru untuk bekerja bersama Kapolri, benar-benar aliran dana ini menjadi kasus yang betul-betul dikawal. Ini aja dikawal Komisi 3 bersama publik nanti, ini akan menjadi sebuah prestasi tersendiri menurut saya untuk DPR RI, itu utamanya untuk Komisi 3. Momentumnya dari sini, Bang Trimedia. Karena itu kita berharap kasus penembakan Joshua Huta Barat ini segera tuntas, berkasnya segera disidangkan, dan sana kita juga mengetahui apa motif dari pembunuhan itu. Ya. Dan kita meyakini tidak ada tersangka baru. Kedua juga yang penting bagi saya 83 nama yang disebut itu harus segera dituntaskan. Apa sebabnya? Sehingga karena itu juga meyakinkan bagi keluarga mereka. Mereka perannya minim sekali, tapi dikatakan pembunuh. Dan ini terus bertambah. Nah, ini harus segera disidangkan. Saya berharap ya, tadi saya pikir sebelum rapat kami hari ini sidang kode etik Ferdy Sambo sudah langsung dilakukan. Tapi belum. Saya berharap segera dipecat beliau dan siapa lagi yang bertanggung jawab, minimal 4 tersangka. Nah, setelah itu rapat selanjutnya kita bisa fokus bukan cuma soal judi, tapi soal penyelundupan, narkoba. Kan kami juga sekarang sedang membahas undang-undang narkotik. Ya. Saya selalu menyampaikan, apakah narkoba ini ditangani Polri bersama BNN atau BNN aja? Tapi kalau BNN yang fokus menangani, kok anggarannya minim sekali? Ya, bayangkan Mas Bayu, BNN misalnya Provinsi Sumatera Utara
anggarannya cuma 15 miliar. Mau buat apa 15 miliar itu? Ya. Untuk memberantas narkoba. Nah ini juga ada keseriusan. Saya kira 3 sektor itu kalau kita bisa benahi, soal judi, kemudian penyeludupan, narkotik, banyak uang negara yang bisa kita selamatkan. Ya. Dan saya kira banyak orang yang menjadi backing sudah pasti dari 3 kegiatan ini. Nah kegiatan beginilah yang membuat orang mendadak kaya raya. Nah itu berantas dan tidak cukup hanya DPR, tidak cukup hanya Komisi 3, tapi di sisa pemerintahan Presiden Jokowi ini harus bersama-sama. Ini bisa legacy yang ditinggalkan untuk kemaslahatan bangsa ini. Dan masyarakat kita sebagaimana disampaikan oleh Pak Sugeng tadi, itu kita ngeri sekali judi online itu apalagi di kampung-kampung. Ya, misalnya di kampung saya di Toba sana, penghasilannya satu hari cuma 30.000, 50.000, tapi dia main judi online, main togel. Habis deh uangnya. Iya, berantem. Dan saya kira salah satu penyebab perceraian juga karena judi ini. Judi ini kejam sekali memang. Kita setuju judi narkoba itu paling kejam ya. Dan itu yang paling menyentuh rakyat kecil. Kalau penyeludupan mungkin tidak terlalu ya. Itu menengah ke atas. Tapi judi narkoba ini yang paling menyentuh masyarakat bawah. Dampaknya sampai ke masyarakat bawah bahkan generasi mendatang. Menyuarakan juga ini soal judi ini, soal narkoba ini. Biar sama-sama kita berantas. Tidak cukup hanya DPR, tidak cukup hanya Komisi 3, Mas Bayu. Ya, dimengerti. Tapi mudah-mudahan lewat Bang Trimedia dan kawan-kawan di Komisi 3 ini bisa menjadi salah satu momentum kita bersama-sama bergerak lagi, menjadikan musuh bersamalah judi online. Juga harus menyuarakan. Ya, pasti kita ikut terus sama Bang Trimedia lah, kira-kira begitu. Mas Sugeng, kasus kriminalnya, pembunuhan terhadap Joshua, IPW sudah juga sempat mengatakan on the right track. Tinggal kita dapat perspektif baru. Iya, secara internal ini harus ada pembenahan. Bang Trimedia katakan harus cepatlah sidang kode etiknya bagi para perwira, bagi anggota kepolisian yang terlibat dalam membuat skenarionya dan lain-lain, itu mana? Cepatlah. Mungkin hari ini akan dikejar oleh Komisi 3 dalam RDP dengan Kapolri. Tapi pertanyaan kami ini sekarang agak sedikit maju sedikit. Dari kasus ini ada aliran dana yang begitu besar, tadi Pak Natsir katakan, merugikan negara, membahayakan generasi-generasi kita, judi online dan narkoba misalnya. Tapi polisinya ada dugaan terlibat, siapapun nih, masih banyak institusi lain yang saya yakini juga terlibat begitu, karena ini pasti menggurita gitu. Nah, bisakah kepolisian kemudian mengusutnya nih dengan tuntas, cepat, seperti kasus pembunuhan kemarin? Mas Sugeng, menurut Anda, untuk aliran dana kalau benar ada membackingi perjudian dan lain-lain, memungkinkan ini, Mas Sugeng? Ada 3 catatan IPW ya. Pertama, kalau kemudian isu backing judi itu pastikan akan mendapatkan buyback komisi atau biaya perlindungan. Ya. Nah, biaya perlindungan ini besar. Kemudian yang kemudian merusak mental aparat kan kalau aparatnya melindungi dan mendapat jumlah yang besar. Ini merusak mental nih. Nah, kemudian bisa memotretnya dari mana? Sebetulnya secara kasat mata pemotretan sosial atau pemotretan indikasi itu bisa dilihat dari gaya hidup. Kemarin kan ada anggota DPR yang menyoroti seorang pejabat Polri yang saat ini sedang dipatsus tentang gaya hidupnya yang mewah, ya. Ini kan satu potret yang bisa menjadi indikasi dibandingkan dengan penghasilannya. Perwira tinggi itu penghasilannya pokoknya itu paling tinggi kalau tidak salah 10 juta ya, 7 juta ya. Yang besarnya kan tunjangannya ya. Kalau dengan itu kemudian gaya hidupnya mewah, mobilnya mewah, rumahnya mewah, gaya hidupnya tinggi, biaya tinggi, kan menjadi tanda tanya. Oleh karena itu saya mengusulkan laporan hasil analisis keuangan, transaksi keuangan pada rekening-rekening mereka itu yang menjadi kewenangan dari PPATK ya bisa diakses oleh publik gitu loh ya.
Ya. Bukan hanya kepada penegak hukum, dari PPATK kasih ke penegak hukum, mereka pemainnya bagaimana oknumnya, ya itu satu. Kemudian instrumen kedua adalah laporan LHKPN Laporan kepada kekayaan, ya. negara. Yang kemudian tidak taat itu kan indikasi. Sekarang ternyata salah satu orang yang kemudian belum melaporkan, ya kan menjadi tersangka. Pak FS ini belum muncul di dalam laporan hasil kekayaan negaranya, belum, ya. Memang yang sulit adalah menyimpan uang-uang haram itu kalau dalam bentuk tunai, ya. Yang kemudian sekarang jadi isu tetapi dibantah oleh Polri, ya. Iya. Jadi sebenarnya ada nggak sih menurut IPW bunker dan uang 900M itu, Mas Sugeng? Bagaimana IPW bisa memastikan ada atau tidak? Oh, Kami tidak punya kewenangan melakukan penyelidikan. Yang punya kewenangan penyelidikan itu kan adalah penyidik tuh. Kalau tidak ada uang 900 miliar, ada apa yang ditemukan di sana? ya. Uangnya berapa kalau ada uang? Jadi yang IPW dengar ada benar. IPW kan cuma benar atau tidak bisa dikatakan. Isu, Biasanya ya. sumbernya IPW soalnya B1 lah kalau nggak A1. Enggak juga. Kita juga harus memverifikasi, ya. Kayak saya kemudian mau diperiksa MKD kan terkait informasi yang kami sampaikan ke publik. Ya. Kami mau didengar. Ya jangan dipersoalkan sumbernya, tapi yang dipersoalkan adalah substansinya. Jadi melalui aparat penegak hukum mencari. Nah makanya IPW mengusulkan ekspos kasus seperti biasa yang dilakukan oleh Polri ketika berhasil mengungkap kasus. Mengapa kasus FS ini tidak diekspos? Apakah ada diskriminasi? Karena di dalam kode etik itu diatur bahwa pejabat Polri tidak boleh melakukan diskriminasi dalam penanganan tugas. Kalau rakyat diekspos, ya ini diekspos. Ekspos pentingnya apa? Kalau tersangka kan sudah ada. Yang disita juga diekspos barang buktinya gitu loh. Ada atau tidak, seperti itu. Nah ini catatan IPW yang menjadi catatan, menjadi ruwet berputar-putar soal uang ini ada atau tidak. Ya kami rakyat tidak tahu, tapi pejabat penyidik yang akan harus menjelaskan itu melalui ekspos kasus. Ya. Kalau hasil analisis, hasil pemeriksaan yang dilakukan PPATK itu hanya diserahkan kepada penyidik, itu Pak Sugeng undang-undang yang ngatur. Ya. Bukan kemauan kita, Pak. Ya. Kalau kasih ke IPW aja lah kalau gitu. Biar IPW undang-undang yang mengatur. Berarti ini mudah-mudahan jadi masukan bahwa publik bisa mengakses apa yang bisa diakses sebagai sebuah pengawasan, kira-kira begitu. Mudah-mudahan ini menjadi masukan. Nah, Pak Natsir sedikit aja ya, saya pengen tahu, kan ada proaktifnya PPATK melihat aliran dana dan lain-lain dari rekening-rekening setiap orang, apalagi pejabat begitu. Nah, kalau itu dilaporkan, itu udah sering dilaporkan. Kalau ada yang mencurigakan dan diyakini ini sesuatu yang tidak benar, gitu kan dilaporkan. Ya, jadi laporan transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan kepada PPATK, kami analisis, setelah indikasinya kuat, baru diserahkan kepada penyidik. Karena PPATK sama, tidak punya kewenangan penyelidikan dan penyidikan. Banyak yang dilaporkan. Tadi itulah penyidik yang menindaklanjuti. Banyak itu yang dilaporkan selama ini oleh PPATK. Oh, banyak ya. Setiap bulan tuh kita keluarkan statistiknya ya. Berapa hasil analisis yang disampaikan kepada Polri, Kejaksaan, KPK, Bea Cukai itu selalu kita laporkan kepada publik. Hampir semua ditindaklanjuti atau bagaimana selama ini PPATK kemudian melihatnya? Sebagian ditindaklanjuti ya, sebagian masih berproses, sebagian memang mungkin ada kendala-kendala di lapangan. Ya. Nah, lebih banyak yang ditindaklanjuti apa yang tidak ditindaklanjuti atau belum ditindaklanjuti lah kalau boleh kita katakan? Ya, lebih banyak ditindaklanjuti ya. Nah, kalau tidak ditindaklanjuti juga kita di undang-undang diatur bisa bertanya. Nah, tapi nanti mekanisme yang lain kan juga Komisi 3 sebagai mitra kerja kita itu juga bisa bertanya kepada mitra kerja yang lain. Dari hasil analisis yang disampaikan kepada kepolisian misalnya, kenapa baru sekian persen yang ditindaklanjuti, masalahnya apa? Nah, itu
biasanya mitra kerja kita Komisi 3 DPR RI yang bertanya kepada mitra kerja kita di PPATK. Seperti itu, Mas. Saya hanya ingin tahu bahwa laporan-laporan tersebut yang mungkin banyak dilaporkan oleh PPATK, termasuk aliran dan mencurigakan judi online yang begitu besar dan harusnya bisa kita cegah untuk keluar negeri dan lain-lain, harusnya bisa kita pakai sedemikian rupa dengan baik untuk kebutuhan kita di dalam negeri begitu, karena menjadi uang negara. Mungkin banyak lolos begitu bayangannya, tapi mudah-mudahan Pak Natsir betul banyak yang sudah ditindaklanjuti. Nah, Bang Trimedia, hari ini dengan Kapolri, pertanyaan-pertanyaan dari Mas Sugeng IPW yang juga menjadi pertanyaan publik, bahwa ada hal-hal yang belum terang benderang betul mengenai kasus kriminal pembunuhan Brigadir Joshua ini, semua nanti akan diperjelas ya, termasuk belum adanya gelar kasus, bunker ini benar ada atau enggak, Bang Trimedia? Atau Bang Trimedia punya A1, sebenarnya ada bunker, ada uang 900M, tapi polisi belum mau mengatakannya, Bang Trimedia? Saya sama seperti Pak Sugeng, kita tidak tahu, cuma informasi. Soal informasi ini benar apa tidak, ya kita hanya Tuhan juga yang tahu, Mas Bayu. Tapi yang jelas, kita hari ini adalah mendorong Kapolri untuk segera menuntaskan kasus pembunuhan Joshua Huta Barat itu. Dan kedua, siapapun yang terlibat harus diajukan ke dalam persidangan. Yang ketiga, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa Kapolri harus segera memproses soal sidang kode etik ini, supaya tidak ada yang terzolimi. Kalau ada pelakunya, ya sanksi dia bawa ke persidangan. Sekarang kan sudah keempat. Yang keempat, kita meminta Kapolri melakukan bersih-bersih di konsolidasi di internal. Ini kan tadi malam ada 24 orang mutasi, ini kan anasir-anasir Sambo. Nah, ke depan harus dilakukan mutasi. Saya juga kadang-kadang berpikir, Mas Bayu, apakah kasus Wabang soal ada judi, mafia judi ini, ada Sambo, ada Agus Kabar Eskrim, itu sengaja didesain atau memang muncul seperti itu aja untuk mengaburkan kasus utamanya. Nah, karena itulah kita fokus kepada kasus utamanya saja, gitu loh. Karena kalau kita lihat diagramnya, itu kelihatannya khas dari cara-cara penegak hukum itu membuat diagramnya itu. Mas Bayu mungkin sudah baca, Pak Sugeng, Pak Natsir ya. Karena udah diposting di medsos itu. Betul. Itu persis. Nah, ini dari dalam atau dari luar nih. Nah, kita nggak mau sehingga seperti itu. Nah, kita mendukung kepemimpinan Pak Kapolri ini supaya dia firm. Termasuk inilah juga risikonya kalau Kapolrinya terlalu muda kan. Leading 91 pada saat itu masih ada 87, 88, 89, 90. Mungkin ekses itu juga ya. Nah, ini yang harus start. Dan tentu Presiden Jokowi sudah mendukung beliau untuk melakukan konsolidasi. Dan menurut saya sampai bulan 9 ini harus selesai. Bulan 10 Polri harus siap-siap menyusun skema bagaimana pengamanan pemilu legislatif dan pemilu presiden. Yang ini sangat krusial karena baru pertama kali dilakukan di Republik ini. Nah, ke sana ininya. Itu yang harus kita lakukan, bukan misalnya isunya juga makin liar, ganti Kapolri, revisi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002. Nah, bukan ke sana. Kita dukung kepemimpinan beliau, asal juga Polri ini bukan juga melakukan reposisi. Sama seperti pada saat juga yang disampaikan oleh Pak Sugeng tadi kan, bahwa Kapolsek aja di level Kapolsek, istrinya itu di main medsos itu luar biasa. Apalagi Kapolres, apalagi pejabat utama. Bahwa sudah ada beberapa yang ditindak oleh Kapolri, termasuk Kapolres di daerah pemilihan saya. Kapolres Labuan Batu, kampungnya Pak Natsir juga itu. Baik, Bang Trimedia. Itu dilakukan, tapi konsistensi itu yang kita harapkan. Jadi tulang punggungnya adalah Propam dan Irwasum di level Mabes dan juga di tingkat provinsi.
Begitu Mas Bayu. Baik, terbayang yang akan terjadi hari ini dalam RDP Komisi 3 dengan Kapolri. Paling tidak, sekali lagi terima kasih bayangannya dari Bang Trimedia yang nanti juga kita akan ikuti atau Kompas TV ikuti. Saya minta singkat-singkat dari Mas Sugeng dan Pak Natsir ya. Mas Sugeng, ini harapannya juga adalah bersih-bersih atau perbaikan di internal kepolisian. Dengan begitu banyaknya yang terlibat dalam kasus sebutnya Ferdy Sambo ini, mau membuat skenario yang kemudian dilemparkan ke publik, untungnya kemudian terbongkar begitu. Hemat Anda seperti apa Mas Sugeng? Itu bisa dilakukan oleh Kapolri sekarang sedemikian rupa, kalau belum bisa semuanya, paling tidak arahnya menuju ke sana, seperti apa? Mohon singkat karena saya terbatas waktu. Sudah terungkap, kasusnya terang benderang. Catatan dari sini adalah penumpukan kewenangan yang besar pada tangan seorang pejabat Polri itu jangan terulang lagi. Ya. Oke. Kemudian pola relasi kuasa antara atasan bawahan betul-betul merujuk kepada peraturan kode etik dan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, catatan-catatan pembenahan lain, kultural, kemudian instrumental, ya harus dilakukan setelah ini badai ini lewat ya. Baik, ya itu terbayang. Mudah-mudahan juga ini menjadi bayangan dari Komisi 3 juga nantinya untuk mengawal perbaikan internal Polri. Pak Natsir, kalau melihat bahwa aliran dana begitu besar dari judi online, narkoba dan kasus lain, tapi kebetulan ada pelibatan kepolisian di sana sebagai sebuah dugaan dulu untuk saat ini. Hematnya PPATK, apa yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan dana-dana tersebut? Apa yang harusnya bisa kita lakukan dan sekarang belum terjadi, Pak Natsir? Ya pertama ya kita mengapresiasi ya tindakan tegas yang dilakukan oleh Bapak Kapolri ya. Di dalam kasus pembunuhan beliau sudah begitu tegas ya, dan kita lihat hasilnya, progresnya begitu bagus. Dan juga tentang judi online ini juga sikap tegas Pak Kapolri perlu kita apresiasi ya. Jadi saya kira bertahap ya, kedua hal ini diselesaikan dengan tuntas itu sudah cukup baik ya. Dan kita sama-sama ya berdoa dan bekerja keras ya agar seminimal mungkin lah ya judi online itu sudah bisa dituntaskan secara cepat, tepat ya. Dan sehingga kesejahteraan masyarakat kita itu bisa lebih membaik ya. Mengingat dananya yang begitu besar terjadi di dalam hal ini. Baik, Pak Natsir, terima kasih waktunya sudah mampir ke studio. Bang Trimedia sama Mas Sugeng ditunggu kapan-kapan kita bisa mampir di sini, kita ngopi bareng. Sebelum ke kantor, Mas Sugeng sama Bang Trimedia karena dekat kan kantornya dengan Kompas TV. Pak Natsir juga. Mas Bayu. Baik, terima kasih Bang Trimedia, Mas Sugeng, Pak Natsir, sampai jumpa, salam sehat. Ya, itu tadi perbincangan kami mengenai aliran dana dan juga Komisi 3 yang akan RDP dengan Kapolri hari ini di DPR RI.